ini berapa ribu orang ya ada di sini ya? Wah, ini 375.000 orang dan Iya. tentunya memang kita bakal menyaksikan permainan yang mungkin agak lain kali ini ya. Agak lain, tadi Agak udah lain. ada agak lain ya. Tapi untuk sekarang kita akan melihat adanya sedikit perubahan yang dibawakan juga ya. Albert Prayo menuju ke arah Lancelot setelah 3 game dengan Hayabusanya akan kini menjadi harapan. Tapi dengan adanya tabrakan juga yang dilakukan oleh Alter Ego, mereka lagi-lagi mencoba untuk memaksimalkan bagaimana kemenangan kecil dari match up landingnya juga. Yes. Swallow-nya udah ke poke terus nih karena Hijume range-nya jauh banget. Yes, tapi jangan lupakan ya, kalau kita ngomongin ke arah if-nya Hijumi, kali ini yang harus diperhatikan adalah dia benar-benar akan lebih safety. Kalau Swallow melakukan imitasi dari roll manipulation, lapu-lapu adanya di tangan Alter Ego. Yap, tabrakannya bisa banget ke Iya. belakang langsung ya. Sedangkan EVOS, ngomongin kalau Uranus, memang sangat power untuk melakukan zoning, untuk absorb damage, tapi nggak seinstan itu damage-nya. Lama ya. Oke, tapi ini lagi-lagi ya dari Alter Ego, mungkin jawaban untuk bisa numbangin ke arah Randy dan juga Ki ini tetap ada di tangan dari Yazuke. Masih dijaga sebaik mungkin untuk bagaimana pattern farming yang dimiliki oleh Yazuke ini secara aman. Dan EVOS, mereka harus mendrag ini ke arah mid game untuk bisa mendapatkan itemization dari Nathannya Erlan juga nih ya. Setuju. Dan jangan sampai ini kita lihat bakal coba dipasang first blood. Albert membalaskan dendam dari 2 game sebelum ini. Dia benar-benar tersiksa sekali Hayabusanya. Wah. Dan bahkan membuat perpasukan dari Alter Ego, lebih tepatnya Hijumi nggak expect damage yang diberikan oleh Albert dengan Lancelot yang dimiliki. Yap, ini memang Gift bisa ngejawab ya hero-hero jalan kaki nih kayak Randy, kayak Ki. Hero yang gak terlalu jauh juga range dari Swallow. Tapi Albert ini akan enak banget buat target ke arah Hijume. Coba dipaksa Albert kali ini bermain dengan puncher yang mereka miliki. Albert dengan adanya turtle yang sudah dibuka membuat para pasukan dari tim Alter Ego langsung fokus menuju ke arah turtle yang pertama. Mencoba untuk melakukan steal, apakah Albert mampu, tapi lihat di depan sana melakukan zoning out. Revans setelah dikeluarkan, dibalikan kembali, Redemption 6 point. Tampaknya Nino masih memiliki 1 point dengan 1 flicker, tidak bisa terlalu lama. Instant damage yang diberikan, tapi lihat berapa banyaknya para pasukan dari tim EVOS melakukan sedikit covering up. Mencoba untuk pegangin kaki dari Yazuki. Randy tanpa following damage ini tidak akan berguna, ini akan menjadi sia-sia. Swallow dengan Prefectors yang dia miliki, dia masuk sekali, dia keluar harus pakai flicker. Yap, itu dia ya. Remus Fighter, tapi tabrakan terjadi. Prefector bahkan dikeluarkan di depan sana, berhasil melakukan 1 point kill. Dari loot manipulation yang diberikan oleh seorang Hijumi, gagal untuk melakukan defensif terhadap seorang Alec. Yap, wow. Dan damage dari Arcane Shadow Strike-nya Swallow juga ini harus benar-benar diwaspadai oleh Yazuke. Dan memang Turtle didapetin Alter Ego, tapi dengan balasan 3 point kill yang sekarang dipegang oleh EVOS. Ini ngebuat mereka unggul di early game-nya. Oke, jangan seakan-akan problem yang dimiliki dari Alter Ego di permasalahannya cuma ada di Albert. No, mereka harus ingat lawan mereka adalah sosok Nathan, Erlan. Metode late game, makin membabi buta. Iya, itu dia. Apalagi early game ini masih baik-baik aja loh buat Nathannya Erlan. Gak ada tabrakan juga yang terjadi ke arah gold lane-nya. Jadi hati-hati, Alter Ego sedang bermain dengan waktu. Betul. Damage dari Erlan nantinya pasti bakal susah banget buat dibendung. Ya, saya selalu punya prinsip dari dulu. Apa tuh? Tapi setelah team fight ini dulu ya, kalau nggak jadi. Nah, Ya prinsipnya jadi. adalah kalau lawannya adalah hero late game dan early game-nya nggak masalah, pasti akan ada bermasalah tentang late game kamu. Kalau early-nya baik-baik saja, yang masalah late game kamu. Pasti. Percobaan nih. Yes, tapi lihat di depan sana. Erlan mencoba untuk bertahan di depan, masih dengan clearman yang dilakukan, tapi lihat damage yang instan dilakukan Yazuki. Belum lama kita ngomong langsung jadi target utama, karena memang itu dia yang dibutuhkan oleh pasukan dari tim Alter Ego. Wow! Mereka membutuhkan untuk menutup jalan dari seorang Erlan. Walaupun kayaknya bisa ditutup jalan oleh Arvi. Saat ini, Arvi ketika tidak adanya backup terhadap kayaknya dia bisa deal damage maksimal. Iya. Kalau di tim fight, 5 versus 5. Dan belum itu dia tentu. ya, itu dia targeting yang mahal banget ya langsung menuju ke arah Erlan dan Erlan. Tapi jangan lihat juga, jangan lupakan gimana Arvi punya damage tadi langsung ngebabat HP yang dimiliki oleh Randy dan tabrakan kembali terjadi kali ini Ki. Oh, Swallow mencoba membaik time semaksimal mungkin. Tapi nampaknya Nino Prefectors yang telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang, damage yang terlalu sakit dari Wolfman Place yang menuntut ke arah Randy. Permainan sangat bagus following up dan berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Yazuki. Wow. Menutup jalan Swallow. Tapi nampaknya hanya
gigit sedikit. Iya. Nggak terlalu lama, Yap. jadi nggak terlalu impactful. Ya karena Avatar of Godnya juga tadi tidak mengenai siapapun ya target yang dituju. Dengan adanya satu buah pencurian dari Yasuke juga ini mempersempit adanya segi ketertinggalan yang dialami oleh Alter Ego. Top lane memang udah nggak ada lagi balutan sinergi outer turretnya. Tapi Erlan tadi ada nafas juga untuk bisa mencuri ke arah satu buah jungle yang dimiliki. Dan sekarang kembali lagi ke Arfi untuk maju, curtain scroll-nya masih ditahan. Oke, kita Wah, ngomongin 1v1. one by one situation di arah bottom lane. Albert kalau semuanya nggak masuk akan lebih bermasalah. Tapi Yasuke selama masih punya dis, dia nggak bakal bisa dikejar sama Randy. Jadi ngomongin segi gold, kita melihat posisi dari Arfi dengan 3.500 gold. Dan itu tidak jauh dari Erlan. Dan itu menjadi concern yang cukup penting menurut gua. Gak masalah, kalau mereka mau coba untuk makan Erlan lagi itu gak masalah. Yap, karena memang itu ya senjatanya nanti di mid to the Tapi, late game. tapi pastikan, kayak tadi, tuker Erlan tanpa tuker apa-apa. Oke. Tapi Aleknya bakal coba untuk ditabrak lagi nih. Bakal coba dimakan, Phantom Execution terlalu sakit dan Avatar kejadian. Lihat, Alek bahkan belum terbang, hanya bayang-bayang saja. Langsung tenggelam di dalam sungai, line of down. Iya itu dia komit ya. Commit, dan bahkan bukan hanya commit, tapi kali ini membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus keluar retribution-nya di saat yang tidak tepat. 35 detik menuju ke arah 20 detik, ini akan menjadi poin yang sangat penting. Tapi Erlan memaksa Vengeance di pop up oleh seorang Arfi, memaksa mendapatkan satu turret dari top lane, dan berkesempatan besar mendapatkan turtle dari bottom lane. Harusnya iya ya, tapi memang kalau kita ngeliat dari Arfi nih zona bermainnya dia banget ya dengan adanya dua hero frontline. Tapi ada game fact terlebih dahulu by GoPay, Gatot Kaca menjadi most pick hero-nya Alex sepanjang karirnya. Oke, tapi Albert, sing, ting ting bukan permen, ting ting bukan biskuit. Kita lihat di sini ting ting dari Albert, sang bayi alien berhasil mendapatkan satu poin kill dari serang Arfi. God laner Alter Ego mencoba untuk fokus mendapatkan turtle untuk membuat gold yang dimiliki Alter Ego tadi makin lebih jauh. Tapi jangan lupakan Nino memiliki Brave Fighters dengan sangat kuat. Baru saja dia umpakan kali ini. Satu retribution yang on point dari Albert membuat game fight dari EVOS bakal lebih kuat. Yasuke, targeting utama dan reward manipulation. Hampir saja menutup jalan pulang dari Albert. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Alter Ego mereka masih belum mampu untuk bisa numbangin Randy. Dia masih belum cukup. Dia masih mau team fight. Extend team fight. Albert bermain dengan ting-ting. Tapi satu momentum yang tidak dimiliki sosok dari serang Albert. Gagal mendapatkan apapun. Sedangkan Randy berhasil mengeksekusi dengan sangat baik. Point kill yang sangat mahal dengan hijau merah bahkan satu point kill kembali dia dapatkan. Fokus ke arah Alex dan Erlan kembali lagi bersinar. Yasuke bahkan melepaskan orange buff-nya ini seperti kejadian Albert di game sebelum ini. Wah. Tersiksa kembali. Yap, karena memang kalau maksa juga untuk dapetin orange buff ini bakal jadi masalah lagi ya. Karena Yasuke masih coba untuk mempertahankan 0 point death yang harus dia terima juga. Wah, ini ngelihat dari EVOS mereka sangat-sangat bisa memaintain dan bahkan lihat respect item dari Erlan. Nggak langsung menuju ke arah concentrate, nggak langsung menuju ke arah Holy Crystal ataupun Divine Glaive, tapi Wind of Nature. Dengan modal Feeder of Heaven aja. Dan lagi-lagi, ini dia bom waktu yang sedang coba untuk diledakkan oleh EVOS. Yes. Udah mulai terasa. Yes, benar banget. Bom waktu yang coba dijinakan oleh Alter Ego ternyata kali ini makin lebih susah. Terlalu banyak kabel yang dia harus jinakan. Sedangkan dari Erlan, dia tahu masalah utamanya adalah Nino. Cuma Nino yang bisa nutup dia dengan instan. Jadi respect adalah kunci. One by one situation, Albert bakal coba untuk bertahan. Memaksa kembali tapi nampaknya damage dari Albert terlalu kuat membuat Arfi ter-take down. Miscalculate dan Albert berhasil mendapatkan 404. Tapi kali ini bukan not found tapi dia benar-benar ditemukan. Satu kunci jawaban untuk membuat Alter Ego sedikit terlambat dari segi farmingnya. Kita melihat 4.600 berbanding dengan 6.700 dari segi gold Albert versus Yasuke. Oke, ini Ton Rose sakit banget ya. Ini dia sebuah ancaman dari Albert yang kembali menjadi sebuah masalah untuk Alter Ego. Lord sekarang sudah muncul, area rivernya udah dikuasain banget dan lagi-lagi Alter Ego mereka akan kewalahan dengan Randy yang bisa banget memakan banyaknya resource. Motion Shocker. Dan kita lihat ditutup jalannya oleh Kayeda dan terus di sound point. Albert mencoba untuk memaksa team fight yang menjadi point kill yang sangat mahal untuk EVOS kalau mereka dapat. Tapi kalau tidak, mereka membuat Lord ini akan menjadi sia-sia. Dan perpasukan dari tim Alter Ego mereka sadar mereka nggak butuh team fight. Mereka memaksa. Satu pancar terlalu sakit dan Albert keluar dengan Phantom Execution-nya. Tidak pernah tidak ini dia. Sampai alien. Ditutup dengan point kill dari Swallow. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit. Ini dia ting-ting dari Albert. Wow, sing. Itu dia permainan mekanik yang luar biasa dari Albert. Akhirnya menjadi ancaman untuk Alter Ego dan sekarang mereka harus berniahan. Albertnya mulai masuk lagi.
Oh, mencoba untuk bermain keluar masuk dan dengan adanya Phantom Execution, dive in dan dive out yang dikeluarkan. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan Flicker mencoba untuk menyelamatkan Nino daripada point kill karena mereka harus mempertahankan top turret mereka tanpa ada Holy Defense. Holy Defense yang sudah tidak ada di menit yang ke-10. Ini yang akan berbahaya di tengah dan di arah bottom lane. Untung saja para pasukan dari tim EVOS, mereka kali ini tidak memiliki high ground yang cukup dari Swelo kalau dia nggak copy dengan ada real population yang begitu dari Hijumeng. Dan ternyata para pasukan dari tim Alter Ego, mereka hampir kehilangan Alek. Damage-nya masih belum cukup, membuat Alek harus mundur ke arah belakang. 2 reload ward manipulation, 2 papan catur. Permainan catur yang cukup manis dan cantik dipermainkan oleh EVOS dan juga Alter Ego. Iya, karena Alter Ego-nya juga mereka masih bisa mempertahankan kelima pemain mereka ya. Walaupun Alek tadi terancam, tapi tekanan demi tekanan yang terus dimaintain oleh EVOS. Ini ngebuat dari Alter Ego juga kewalahan. Randy lagi-lagi akan men-zone out secara masif. Bagaimana damage bisa dia makan, semua resource dia keluarkan juga. Dan akhirnya Albert bisa masuk dengan free. Tanpa adanya ancaman berarti karena secara gak langsung ini efek stoppernya mungkin dari Unbreakable yang bisa dimaksimalkan. Tapi sejauh ini Albert masih bisa in and out dengan begitu leluasa. Ini terlalu banyak banget target yang dibutuhkan dari Alek. Dia mau nangkap Albert, dia kelepas Swelo-nya. Dia menangkap Erlan, Albert Cello kelepas lagi. Jadi banyak banget target yang bias. Dan mereka nggak punya lock target. Itu yang cukup sulit. Bermain pick over nggak bisa dimainkan di sini. Mereka mau main split push, mereka cuma punya Yazuke. Tapi kalau Yazuke-nya nggak di cover atau rotasi dari EVOS yang nggak ditutup untuk Yazuke melakukan split push, Yazuke akan ya pulang dengan hanya nama. Iya. Jadi notifikasi ujung-ujungnya. Tapi sekarang dari EVOS juga mereka sangat-sangat ya sabar, mereka akan memaintain lagi bagaimana upaya mereka untuk bisa mencuri kembali poin di game yang keempat ini. Karena Alter Ego, mereka hanya kembali lagi bertahan dan mencari momentum demi momentum yang bisa mereka ciptakan juga. Karena Holy Crystal-nya sekarang dari Alan udah selesai. Dan jangan lupakan Albert, ini bakal semakin sulit ditangkap. Udah punya Brute Force, War Axe Endless Battle. Dan dengan Fury Hammer juga menambahkan lagi bagaimana penetration damage yang bisa dia sumbangkan. Ini gak ada single target lock dan ada lagi Brute Force, makin susah buat ditangkap. Oke, Swelo dia ambil Mountain Shocker. Dia pengen Albert, Lord-nya ini akan free. Karena mereka tahu untuk Lord sekarang mereka tinggal hanya butuh 2 orang saja. Erran juga Albert, sisanya ngejaga perimeter. Dan saat ini dengan kondisi yang mereka sudah miliki, harusnya mereka bisa mainin laning-nya dulu. Manajemen laningnya mereka benarkan. Kalau misalnya mereka tidak melakukan 3 lane push, akan cukup sulit untuk mereka bisa kehilangan satu base turret. Ngomongin ke arah clear minion, high ground sangat kuat. Tapi Alek, jangan lupakan ini damage dari Albert itu terlalu sakit. Dan melihat potensial Alek bisa di pick off dengan instan, apalagi adanya Endless Battle menuju ke arah udah Malefic Roar lagi. Waduh. Makin pedih ya. Itu tapi benar-benar boncos. Walaupun memang Alek yang gak tumbang ya, tapi setidaknya dari EVOS mereka bisa men-trigger ke arah satu buah Avatar of Guardian. Yes. Itu dia salah satu momentum yang bisa harusnya dimanfaatkan oleh Alter Ego untuk bisa memberikan adanya sebuah counter initiate nantinya. 3 lane. Iya. Seperti yang sudah saya duga, mereka sudah mainkan manajemen laning mereka. Mereka sadar mereka butuh 3 laning untuk bisa mendapatkan Alter Ego. Di depan sana Albert mencoba untuk bermain. Dengan adanya Puncher, mereka fokus menuju ke arah Hijume. Mundur ke arah belakang dengan sebuah jawaban, tapi Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Hijume baru terlihat positioningnya. Di depan sana perpasukan dari tim Alter Ego, dari Yasuke menuju ke arah Swelo. Terlalu offside, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk mendapatkan 2 turret. Di menit yang ke-12, ini udah maksimal yang didapatkan EVOS. Udah bagus. Karena secara high ground defense juga dari Alter Ego mereka cukup terjamin ya. Ada Hijume di belakang yang ngebantuin. Dan hanya menukarkan nyawa dari Alek, tapi jangan lupa mereka juga membawa oleh-oleh, itu key. Oke, Puncher kali ini kita lihat Albert. Harusnya Punchernya tadi cooldown ya. Iya ya. Kalau yang gue lihat, oh nggak ada yang ada. Enggak, masih ada. Tapi untuk sekarang, EVOS juga mereka nggak mau mundur loh. Mereka masih coba untuk nabrak lagi. Real World Manipulation! Dan bahkan damage dari Erlan yang melakukan cover terhadap pasukan dari tim EVOS. Ternyata kali ini menutup jalan hari dari Arvi. Arvi nggak bisa berbuat banyak. Dan bahkan di arah bottom lane kemungkinan mereka akan kehilangan best turret tanpa adanya Super Minion ataupun Lord. Karena Swelo udah melakukan zoning out. Ki di depan sana menutup jalan dari seorang Alek. Meanwhile Albert mengeker menuju ke arah Hijume. Target utama yang sudah dia miliki. Dan berhasil mendapatkan turret. Fokus ke arah base turret adalah sebuah jawaban. Tapi Albert kan terlalu lama bermain. Jangan lupakan damage-nya juga sakit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul, tapi lagi-lagi ya upaya dari EVOS masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan secara instan. Tapi dengan Alter Ego, mereka hanya kembali bisa menahan. Masih belum ada momentum untuk mereka, tapi 11.600 perbedaan gold yang terlalu jauh. Dan bahkan kali ini Erlannya akan semakin sustain dengan sebuah concentrated energy. Teamfight jangka panjang akan sangat-sangat bisa dijawab
up dan bahkan Albertnya akan semakin ganas lagi dengan Blade of Despair Yes. yang dia miliki. 11.000 ini mungkin untuk Alter Ego kalau tidak ada Erlan hanya sulit untuk bisa numbangin Randy, Ki, dan juga nahan damage Albert. Tapi dengan adanya Erlan udah sulit untuk dapatin Ki atau Randy, sulit untuk nangkep Albert dan mereka bahkan melihat ada opsi dari Erlan ini udah gak bukan opsi dan Swallow hampir saja dimakan dan surprise backup yang sangat cepat dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Memukul mundur ke arah belakang Randy dengan distraction yang diberikan bersama dengan reward manipulation. Tepakan Randy. Masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Mencoba untuk dibalaskan kembali damage yang semua diberikan oleh striker Yeye. Menangkap ke arah belakang dan Erlan surprise menuju ke arah Hijume. Free dan Albert. Satu hit menuju ke arah Hijume. Looking for wave path. Tersisa Nino. Tersisa Arvi. Apakah mereka mampu bertahan dan one last man standing Arvi. Gak mungkin bisa menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS. Free hit. Fokus ke arah base. Sang macan putih memaksa 2 sama untuk di game yang